Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fistri Wulandari dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah matematika, yaitu tentang Archimedes. Baiklah, Mesir semenjak diperintah oleh Ptolemy beserta keturunannya selama hampir 300 tahun lamanya bebas dari ancaman dan pergolakan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga menjadikan kota Alexandria kota yang paling aman bagi para ilmuwan untuk mengembangkan ilmunya dan tempat belajar yang baik bagi para mahasiswa. Walaupun Alexandria adalah pusat ilmu pengetahuan pada umumnya dan matematika khususnya, namun ahli-ahli yang termasyhur pada zaman itu bukanlah berasal dari Mesir itu sendiri, melainkan berasal dari luar Mesir, yaitu Yunani. Sesudah Euclid, muncul beberapa matematikawan yang terkenal, yang pada umumnya adalah guru besar atau alumni dari Universitas Alexandria. Di antara matematikawan besar ini adalah yaitu Archimedes, seorang matematikawan besar sepanjang zaman. Archimedes dilahirkan kira-kira pada tahun 267 sebelum Masehi di Sirakusa atau Sisilia, dan juga meninggal di sana pada usia kira-kira 75 tahun. Menurut sejarah, Archimedes meninggal karena dibunuh oleh tentara Romawi ketika berlangsungnya Perang Punik atau Punisia kedua antara Romawi dengan Kartago yang berlangsung pada tahun 214 sebelum Masehi sampai dengan 212 sebelum Masehi. Archimedes yang berpihak kepada Kartago membantu Kartago dalam menciptakan alat-alat perang yang canggih pada masa itu yang digunakan untuk menghancurkan pasukan dan kapal-kapal perang Romawi. Namun, karena kekuatan tentara lebih besar, Kartago jatuh juga ke tangan Romawi yang pada saat itu dipimpin oleh Jenderal Marcellus, yang mengakibatkan akhirnya Archimedes ditangkap dan kemudian dibunuh. Archimedes adalah anak seorang astronomer. Oleh karena itu, Archimedes juga mempunyai pengetahuan dan reputasi yang cukup dalam bidang astronomi. Tetapi karyanya yang menonjol bukanlah dari bidang geometri, melainkan dalam bidang matematika dan fisika. Archimedes yang pernah belajar di Alexandria dan setelah kembali ke Sirakusa melanjutkan karyanya dalam bidang matematika dan fisika di sana. Di antara teman-teman Archimedes yang ada di Universitas Alexandria diantaranya yaitu ada Conon, Dositeus atau pewaris Euclid, Eratosthenes. Selanjutnya yaitu prinsip Archimedes. Berawal dari sikap seorang tukang emas yang tidak jujur dalam mengerjakan pesanan mahkota emas sang raja. Raja Hiron pun kemudian meminta Archimedes untuk menyelidiki dan mencari bukti apakah mahkota emasnya itu 100% emas murni atau telah dicampuri perak tanpa merusak mahkota yang telah jadi. Archimedes bersungguh-sungguh dan berpikir keras dalam memecahkan masalah tersebut. Bahkan saat berendam di dalam bak mandi pun ia masih memikirkan hal tersebut. Kemudian di sana ia melihat bahwa air dalam bak mandi tumpah sebanding dengan berat tubuhnya. Kemudian ia menyadari bahwa efek tersebut dapat digunakan untuk menghitung massa dan volume dari mahkota raja tersebut. Kemudian tanpa sadar ia langsung meloncat dari bak mandi dan berlarian di jalanan tanpa menggunakan busana sambil berteriak Eureka, Eureka, yang artinya adalah aku menemukannya, aku menemukannya. Karena kejadian tersebut, orang-orang pun beranggapan bahwa Archimedes ini telah gila. Dalam bidang matematika, Archimedes banyak sekali menghasilkan karya tulis, baik berbentuk buku maupun dalam bentuk paper.
Karya-karya tulis Archimedes ini diantaranya yaitu yang pertama ada Samites atau Stanley Corner, kemudian yang kedua ada Quadrature of Parabola, yang ketiga ada Measurement of a Circle, kemudian yang keempat ada On Spiral, yang kelima ada On the Sphere and Cylinder, dan yang keenam ada On Conoids and Sphere, dan yang terakhir yaitu The Method. Yang pertama yaitu mengenai Samites atau Stanley Corner. Dalam buku ini, Archimedes memperkirakan bahwa keliling lingkaran adalah sepanjang 300.000 mil, atau waktu itu hanya diperkirakan orang 30.000 mil. Diameter alam semesta kurang dari 10 pangkat 9 mil, dan diperkirakan kurang dari 10 pangkat 51 butir pasir untuk mengisi bola alam semesta ini. Selanjutnya yaitu Quadrature of Parabola. Buku ini pada umumnya berhubungan dengan kalkulus integral dan berisi 24 proposisi tentang irisan kerucut. Pada proposisi 17, Archimedes membuktikan bahwa luas parabola adalah sama dengan 4/3 luas segitiga yang mempunyai alas dan tinggi yang sama dengan parabola. Selanjutnya yaitu ada Measurement of a Circle. Ini adalah karya pendek yang terdiri dari 3 proposisi. Dalam proposisi 2, Archimedes memberikan perkiraan tentang nilai pi. Ini adalah bilangan yang didapat dari pembagian keliling lingkaran dengan diameternya. Selanjutnya yaitu ada On Spiral. Buku ini terdiri dari 28 proposisi yang berhubungan dengan spiral. Sebagai contoh misalnya, proposisi 24, yaitu mengatakan bahwa luas daerah yang dibuat oleh radius dalam vektor rotasi lengkap, pertamanya adalah 1/3 luas lingkaran pertama, yaitu lingkaran dengan pusat dan jari-jari sama dengan panjang radius vektor yang mengikuti rotasi lengkap pertama. Buku selanjutnya yaitu ada On the Sphere and Cylinder, berisi 60 proposisi yang berhubungan dengan geometri 3 dimensi atau geometri ruang. Buku ini terdiri dari 2 buku yang keduanya membicarakan tentang bola dan isi bola. Dalam buku 1, Archimedes membuktikan bahwa apabila suatu bola dilukis dalam suatu silinder tegak di mana tinggi silinder sama dengan diameter bola, maka rasio isi silinder dengan isi bola adalah sama dengan rasio masing-masing, yaitu 3/2. Dalam buku 2, terdapat satu masalah, bagaimana memotong suatu bola dengan bidang datar menjadi 2 segmen bola, di mana isi segmen-segmen bola ini mempunyai rasio tertentu. Bentuk penyelesaian masalah ini akan membawa kepada bentuk persamaan pangkat 3. Buku selanjutnya yaitu On Conoids and Sphere. Dalam buku ini, Archimedes menemukan luas seluruh elips. Selanjutnya yang terakhir yaitu The Method. Archimedes menyatakan dirinya sebagai seseorang yang melakukan pendekatan mekanik dalam membuktikan beberapa teoremanya. Teorema pertama yang dibuktikan dengan pendekatan ini adalah tentang luas segmen parabolik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Archimedes ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.